basah, cuman itu kemarau itu akan terjadi hujan itu karena ada faktor daripada pola angin itu dari Australia menuju ke Asia. Makanya dikenal dengan istilah musim itu di Samudra Pasifik. Kalau di Samudra Indonesia Saudara, bencana atau kebencanaan menjadi satu yang harus diwaspadai. Di Kabupaten Sintang, kawasan ini yang tempat kami berbincang saat ini kawasan yang pernah banjir sampai di atas 1 meter. Taman-taman ini dulunya kebanjiran. Jadi kewaspadaan pada kebencanaan itu penting. Dan saat ini kita memasuki musim kemarau. Di Sintang ini ada 2 hal yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah musim kemarau, yang kedua adalah musim banjir. Kedua musim ini sama-sama berpotensi menjadi bencana untuk di Kabupaten Sintang. Kalau musim kemarau, kita akan kebanjiran, seperti yang saya katakan tadi. Tapi kalau musim kemarau, kita akan menghadapi masalah kebakaran hutan dan lahan. Sementara musim penghujan, kita akan menghadapi kebanjiran yang luar biasa. Pernah banjir, sampai Presiden pernah datang ke sini. Dan untuk mengetahui bagaimana potensi tahun ini, potensi bencana alam tahun ini, saya bersama ahlinya nih, Kepala BMKG Kabupaten Sintang, Bapak Supriyandi. Pak Supriyandi, apa kabar? baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kalau kita berbicara masalah bencana nih, Pak Supriyandi, kita memasuki musim apa ini, Pak? Ya, untuk tahun 2024 ini, di mana bulan sekarang ini adalah bulan Juli. Di bulan Juli ini kita sedang memasuki musim kemarau. Walaupun saat ini masih dalam posisi akhir dari masa transisi itu dari musim penghujan ke musim kemarau, di mana nanti kita akan menghadapi kering itu mungkin di sekitar dasar harian ketiga di bulan Juli. Itu nanti puncaknya itu di bulan Agustus dan September. Kemarau. Ya. Cuman kemarau kita ini adalah kemarau yang memang tidak sepanas atau sepanjang di tahun 2019. Tapi kemarau kita ini masih dalam kondisi kemarau yang normal. Ada orang istilah Artinya, mengatakan kemaraunya ini masih akan ada potensi hujan, akan diselingi dengan hujan-hujan beberapa hari. Kemarau basah begitu, Kemarau, bukan ya? Istilah dari umumnya kemarau basah, cuman itu kemarau itu akan terjadi hujan itu karena ada faktor daripada kondisi yang mempengaruhinya. Kalau tadi kita duduk di sini masih ada embun, ada hujan-hujan kecil, gerimis. Nah, kemarin juga hujan ya. Artinya betul. Kemarau, prediksi kita masih akan ada hujan walaupun kemarau. Artinya tidak akan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang seperti tahun-tahun sebelumnya, Pak. Potensi itu pasti ada, cuman nanti itu kita harus melihat dulu. Makanya kita harus selalu memonitor terkait dengan informasi BMKG. Jadi kita selalu harus memonitor, melihat perkembangannya, karena cuaca itu sangat dinamis. Dinamis itu sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Artinya bahwa cuaca itu dipengaruhi dari faktor global, faktor regional, dan faktor lokal. Nah, sekarang ini karena kondisi sekarang dipengaruhi oleh arah monsun, itu ada faktor regional. Kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah mengalami 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, sebenarnya kita sudah tahu bahwa periode itu akan terulang lagi 6 bulan lagi, gitu ya. 6 bulan di musim penghujan dan 6 bulan di musim kemarau. Itu sudah umumnya, itu secara umumnya. Hanya saja biasanya ada faktor yang mempengaruhi. Misalnya adanya pergerakan awan di Samudra Indonesia akan bergeser ke wilayah barat, akan berdampak juga terkait dengan kondisi cuaca di daerah Sintang, ya, karena kan dari Samudra Indonesia itu bergerak, uap air yang menghasilkan hujan itu bergerak terus, nanti dia bergerak ke barat menuju ke dari barat menuju ke timur, itu ada potensi hujan yang memang itu pun periodenya itu hanya beberapa hari. Itu istilahnya karena ada pengaruh dari MJO, Madden Juliet Oscillation. Itu pengaruh dari perairan yang berada di sebelah
barat Samudra Indonesia. Jadi memang Indonesia ini kan kita ketahui banyak pulau dan banyak juga perairan. Perairan besar kita ketahui ada Samudra Pasifik sebelah timur dan sebelah baratnya adalah Samudra Indonesia. Nah, itulah yang mempengaruhi interaksi atmosfer udara yang mempengaruhi curah hujan di Indonesia dan di khususnya juga di Sintang. Mbak, ada yang harus juga sebenarnya cuaca ini kan penting ya untuk diketahui masyarakat. Ya, betul. Terutama kan bukan hanya penerbangan saja yang mempengaruhi. Kalau kemarin ada beberapa peristiwa penerbangan itu misalnya terjadi turbulence. Itu juga pengaruhnya dari faktor-faktor cuaca itu, Pak. Jadi gini, pada saat kondisi terjadinya interaksi udara, kita ketahui bahwa di atas atmosfer ini, di atas lapisan udara atas kita, itu pergerakan udara itu dinamis. Nah, memang kalau kita lihat memang BMKG itu melihat atau mengamati dari semua lapisan udara itu. Nah, untuk saat ini memang kondisinya sekarang pola angin itu dari Australia menuju ke Asia. Makanya dikenal dengan istilah musim kemarau, di mana di pola angin ini sangat kering. Nanti pada saat periodik di bulan Oktober nanti berbalik lagi dari Asia menuju ke Australia. Nah, biasanya kita selalu mengalami musim hujan. Nah, biasanya kalau misalnya kekurangan kita ini karena alhamdulillah berada di ekuator, jadi dampaknya tidak terlalu signifikan terkait dengan kekeringan. Karena di daerah ekuator ini dinamika udaranya ini akan sering terjadi gangguan-gangguan atau sering terjadi golakan-golakan lokalnya, gitu. Beda seperti yang berada di daerah yang jauh dari ekuator, seperti Pulau Jawa. Itu mungkin kalau kering dia sangat kering. Tapi alhamdulillah kita berada di ekuator ini, pola musimnya pun itu di luar non zoom ya, istilahnya non zoom itu adalah dia di luar dari untuk area untuk musim. Ya, perkiraan musimnya, ya. Pak, beberapa waktu yang lalu kan sebenarnya BMKG ini juga memberikan edukasi ya kepada para petani. Ya. Tentang bagaimana mengenal iklim gitu ya. Betul. Para petani, salah satunya petani-petani di Kabupaten Sintang lah ya. Nah, kalau kondisinya tidak menentu ini, apa yang terjadi untuk petani, Pak? Jadi memang BMKG juga pernah melaksanakan semacam sekolah lapang iklim yang diselenggarakan oleh Stasiun Klimatologi Mempawah. Karena itu kegiatan daripada program edukasi BMKG khusus terhadap menangani terhadap klimatologi dan itu sasarannya adalah petani. Memang diharapkan bahwa dengan petani itu mengetahui terkait dengan pola tanam, menyesuaikan dengan pola iklim. Supaya nanti tidak akan terjadinya gagal panen, gitu. Nah, kita menyasar itu supaya mereka itu biar tahu gimana sih kondisi iklim, karena setiap daerah itu beda-beda. Ya, misalnya di Sintang, di Skadau, di daerah Melawi itu beda-beda semuanya. Bahwa setiap karakteristik daerah itu beda-beda. Berarti petani juga dibekali ini, Pak ya? Betul. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hari ini potensi hujannya berapa banyak. Mereka itu ada semacam kalender atau semacam buku tentang panduan iklim yang diberikan oleh Stasiun Klimatologi. Ya. Tapi kan saya dengar tadi belakangan kan BMKG juga punya punya salah satu program aplikasi rekayasa cuaca. Rekayasa cuaca. Ya. Apa ini berpengaruh tidak, Pak, kepada petani? Jadi gini, BMKG memang sekarang sudah membentuk suatu kedeputian khusus, menambah kedeputian, yaitu kedeputian modifikasi cuaca yang baru terbentuk, dan ini memang kedepannya BMKG akan melaksanakan kegiatan-kegiatan modifikasi cuaca. Itu terkait dengan adanya masukan-masukan dari misalnya dari Pemda, misalnya ada kekeringan yang terdampak meluas, terus ada kebutuhan seperti kayak ada kemarin kegiatan internasional, itu BMKG selalu akan melaksanakan kegiatan modifikasi cuaca. Begitu juga dengan mempercepat dengan
kegiatan di IKN, pembangunan, ya memang pembangunan yang sangat-sangat strategis itu BMKG akan mengadakan modifikasi cuaca. Gitu. Kalau untuk petani ada tidak Pak modifikasi cuaca? Kalau untuk petani mungkin karena ini sifatnya kan, kalau petani itu kan dia faktor kondisi iklimnya itu tidak terlalu berdampak ya. Misalnya ini, kalau misalnya skala luas, kekeringan begitu luas, misalnya untuk mengisi waduk, itu mungkin akan memungkinkan. Ya, memungkinkan karena biayanya juga sangat tinggi juga biayanya modifikasi cuaca. Pak, apa sih yang dimodifikasi Pak kalau misalnya cuaca itu, misalnya katakanlah pada musim kemarau saat ini dimodifikasi supaya ada hujan, seperti itu kah? Ini, jadi modifikasi cuaca ini tujuannya memang dilihat dulu apa sasarannya. Misalnya kemarin BMKG melaksanakan modifikasi cuaca di Kalbar. Itu karena melihat bahwa Kalbar ini adalah potensi gambut. Jadi gambut di Kalbar ini melihat bahwa tingkat gambut itu kan pada saat musim kering, musim kemarau itu sangat kering, harus dibasahi supaya mencegah timbulnya karhutla itu. Jadi dibasahi dulu ini gambut hujan ini. Ya, karena melihat dari perhitungan bagian badan gambut itu ya, terus dilihat nilai gambut air tanah ini sangat turun, makanya BMKG melaksanakan modifikasi cuaca. Yang kemarin dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 5 Juli di Kalbar. Itu salah satu pentingnya modifikasi cuaca. Betul. Tapi biayanya mahal Pak ya? Biayanya cukup mahal. Ya. Biasanya cuaca itu hanya bisa memodifikasi hujan atau misalnya? Tapi gini, awan yang dibentuk itu menghasilkan hujan yang meluas, bukan hanya sedikit kayak misalnya satu kawasan saja. Ya, seperti misalnya nih untuk mematikan hotspot gitu ya, itu kan pasti ada water bomb gitu ya. Itu hanya sedikit. Nah, kalau ini kan kalau dimodifikasi cuaca itu arealnya yang kena itu berdampak luas, hujannya gitu loh. Nah, jadi bisa semua area yang dikenainnya itu. Pak, tingkat keberhasilannya gimana Pak kalau dari modifikasi cuaca ini? Terus berapa lama sih antara misalnya ketika kita mau punya program modifikasi cuaca di Kabupaten Sintang misalnya? Tingkat keberhasilannya cukup ya, di atas 90%. Karena berhasil berarti. Ya, karena awan yang dilihat itu yang disemai itu awan-awan yang memang sudah dilihat dari kajian-kajian itu yang bisa untuk menghasilkan hujan. Itu karena kita kan punya radar cuaca, punya satelit, itu dilihat dulu. Sebelum disemai itu dilihat dulu potensi awannya. Memungkinkan tidak? Iya, karena kalau seandainya tidak ada awan disemai itu nanti potensinya akan kecil. Gitu. Artinya sebelumnya disurvei dulu, dilihat dulu, memungkinkan, dilihat dulu kondisi awannya di mana tempatnya, nanti di daerah itu akan disemai. Gitu. Modifikasi cuacanya. Ini kalau kita berbicara ini kayak BMKG ini kayak pawang-pawang gitu Pak ya. Artinya bisa tidak Pak mengalihkan awan? Jadi BMKG itu kajiannya ilmiah. Ilmiah. Tapi bisa tidak Pak mengalihkan awan? Misalnya katakanlah ini awan itu dipercepat pertumbuhannya. Kalau untuk modifikasi cuaca ya, misalnya ada kegiatan internasional yang diselenggarakan di malam hari misalnya, itu kan ada tamu-tamu kenegaraan misalnya ya di malam hari. Ternyata ada bibit potensi tumbuhnya awan hujan itu sudah siang udah kelihatan, makanya disemai sehingga nanti turunnya itu di sore hari, biar nanti malam hari tidak terjadi hujan. Biasanya begitu. Mengalihkan waktu. Ya dipercepat gitu. Mengalihkan waktu hujan misalnya. Katakanlah hujannya cukup mengganggu nih kalau ketika ada acara. Karena nanti kan proses pembentukan awan ini kan akan mempengaruhi, akan terjadi di durasi waktu yang udah diperhitungkan di malam itu nanti. Gitu. Kalau digeser bisa Pak? Kalau kita lihat kondisi anginnya, lihat kondisi anginnya lagi. Makanya BMKG itu selalu pada saat modifikasi cuaca itu akan memberikan informasi bukan hanya awan aja, lihat dari anginnya juga. Jadi nanti awannya akan jatuhnya hujan kemana, gitu. Bisa kelihatan dari pengamatan BMKG. Oke. Artinya sebenarnya kita saat ini tidak terlalu khawatir Pak ya. Artinya perbedaan musim hujan sama musim kemarau itu semuanya sebenarnya bisa dilakukan modifikasi artinya ya Pak. Jadi memang alhamdulillah kita harus sekarang ini tidak sedang dalam El Nino ya, musim kemarau yang begitu panjang. Jadi beda kalau seandainya pada saat
BMKG udah melihat atau mengamati akan terjadinya potensi El Nino. Tapi alhamdulillah sekarang di tahun 2024 El Nino ini adalah akan kondisinya normal. Walaupun nanti di bulan Oktober, di bulan September dan Oktober El Nino itu potensinya hanya La Nina lemah. Itu lemah aja ya. Itu potensinya. Tapi sekarang kondisi El Nino memang kondisinya masih normal. Pak, jadi untuk masyarakat El Nino itu apa sih? La Nina itu apa? El Nino itu semacam fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik, di mana di situ nanti itu adanya pemanasan suhu permukaan air laut. Nah, di Pasifik itu nanti itu di sebelah Australia itu kondisinya itu hangat, panas. Maka dari Peru itu akan uap air itu akan datang akan menuju ke wilayah barat. Indonesia akan terdesak misalnya itu kalau La Nina ya. Kalau El Nino malah kebalikan. Kebalikan dia. Jadi dari barat ke timur dia. Itu El Nino. El Nino. Makanya kita kering. Karena suhu permukaan air laut di sebelah timur Pasifik lebih hangat. El Nino ini akan mempengaruhi wilayah Indonesia menjadi kering. Ya, curah hujannya akan berkurang. Curah hujan akan berkurang. La Nina itu kebalikan. Kebalikan. Akan banyak hujan. Banyak hujan. Itu. Nah, itu berarti masyarakat harus tahu nih. Ya, kalau ada El Nino, berarti nih El Nino berarti kita akan menghadapi curah hujan yang rendah atau yang berkurang gitu ya. La Nina itu di sebelah ini ya. Itu di Samudra Pasifik. Kalau di Samudra Indonesia lain lagi. Itu MJO namanya. MJO. Ya, itu desakan dari uap air yang ada di Samudra Indonesia menuju ke arah timur. Makanya kita akan ada sering-sering terjadi. Cuman periode waktunya itu hanya singkat, hanya beberapa minggu gitu ya. Beda dengan El Nino. El Nino panjang. Pak, terakhir, kalau di tahun 2024 ini ada potensi kebakaran hutan dan lahan meluas dari Kalimantan Barat. Jadi potensi kebakaran hutan dan lahan ini untuk 2024 masih perlu diwaspadai karena kita khawatirnya ada panas yang beberapa hari itu ya bisa di atas 1 minggu. Aktivitas masyarakat itu harus ditahan dulu, gitu loh. Membakar lahannya. Ya, supaya nanti tidak mempengaruhi kondisi cuaca. Karena semakin ada asap itu cuaca akan sulit untuk berproses. Oh begitu Pak ya? Ya, karena kan uap air ya, panas itu. Asap itu tidak bisa hilang kalau tidak ada air. Dia akan terus mengambang di udara. Makanya kalau seandainya kondisi udara kita ini normal, enak, adem seperti ini ya, tidak ada asap, kan prosesnya normal ini. Kondensasinya terus terjadi, ya pemanasan terus terjadi gitu ya. Beda kalau ada asap akan mempengaruhi kondisi cuacanya. Gitu. Walaupun tidak terlalu ekstrim, tapi perlu diwaspadai akan ada kebakaran hutan. Iya betul. Pokoknya masih perlu diwaspadai kebakaran hutan itu di bulan Agustus dan September. Agustus dan September. Ya. Kalau di bulan Desember curah hujan akan kembali meningkat. Masih rendah. Masih rendah. Masih rendah. Nanti setelah Oktober sudah mulai meningkat lagi. Oke. Ya. Itu tadi perbincangan kami bersama BMKG Kabupaten Sintang berkaitan dengan cuaca. Kita sudah banyak membahas bagaimana sebenarnya cuaca, modifikasi cuaca bersama BMKG. Oh ya, tapi masyarakat satu lagi nih. Satu lagi, saya akan mengasihkan informasi bahwa ini penting. Untuk informasi BMKG itu sekarang sudah dalam genggaman. Ya, ada di aplikasi. Ya, ada di aplikasi. Mudah diakses. Jadi tinggal silakan diinstal aja di Play Store itu info BMKG. Ya. Info BMKG itu komplit, semuanya ada di situ. Ada gempa, ada cuaca kemaritiman, ada cuaca penerbangan, ada semua komplit dalam satu aplikasi itu. Jadi ada radar dan lain-lain ada. Ya, ada tanda waktu juga ada. Nah, itu juga bisa melihat bahwa di info BMKG itu kalau kita klik aja cuacanya itu udah menuju ke arah lokasi kita. Lokasi kita, misalnya kita di Sintang nih, kecamatan mana? Kecamatan Ketungau, udah langsung itu. Apabila masih ada jaringan internet ya. Ya. Nah, itu memang kendalanya di jaringan internet. Mudah-mudahan
kalau di wilayah Sintang ini kan jaringan internet kan sudah tidak ada masalah ya. Nah, kita dengan aplikasi itu membantu supaya masyarakat itu melihat langsung, memonitor cuaca. Ya, memang kadang kita kan ini kan cuaca udah biasa karena biasa dilihat mata ini. Kayak sekarang ini ini udah biasa, tapi kita harus melihat gimana ke depannya. Karena BMKG itu di situ ada perakiran cuaca, bisa lihat dari 3 harian, bisa lihat dari 1 mingguan, itu bisa di situ. Di aplikasi BMKG. Supaya nanti kita sudah tahu membuat suatu perencanaan langkah-langkah. Langkah-langkah apa yang harus kita perbuat. Misalnya kita tahu nih, oh ini akan terjadi hujan lebat di hari tanggal sekian. Jadi mulailah kita mempersiapkan diri. Ya, kalau misalnya di depan rumah ada pohon yang rindang, ditebang gitu ya, dipangkas. Ada drainase yang tersumbat sampah banyak, ya dibersihkan. Karena kita tahu bahwa 2 hari lagi akan ada hujan yang sangat lebat, yang akan berpotensi akan terjadinya genangan. Nah itu aja. Pak Supriyadi, terima kasih informasinya. Dan yang terpenting adalah BMKG sudah punya aplikasi, kita bisa mendownloadnya. Ini juga penting. Tindakan apa yang akan kita lakukan untuk keselamatan kita di lingkungan rumah? Kita bisa melakukan tindakan ketika musim hujan, kata Pak Supriyadi tadi. Apa yang harus dilakukan? Minimal membersihkan got. 3 hari ke depan akan ada hujan lebat, kita sudah tahu. 3 hari ke depan akan ada angin yang cukup kencang di sekitaran kita, kita sudah tahu. Jadi itu yang harus diperhatikan atau diketahui oleh masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa.